warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat ya. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, saat ini kita akan mempelajari materi tentang infak. Pengertian infak menurut bahasa. Kata infak berasal dari bahasa Arab yang artinya membelanjakan atau menafkahkan. Sedangkan menurut istilah, infak yaitu menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar atau dalil infak. Yang pertama, di dalam Quran surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Quran surat Al-Imran ayat 92, yang artinya kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran surat Al-Imran ayat 92. Dalil yang kedua yaitu hadis riwayat Muslim yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anfiq ya bani Adam yunfiq 'alaik. Yang artinya, berinfaklah wahai anak Adam, maka engkau akan dibalas. Hadis riwayat Muslim. Ketentuan infak. Ketentuan infak yang pertama tentang hukum infak. Hukum infak yang pertama yaitu infak wajib. Contoh dari infak wajib yaitu membayar zakat, kemudian membayar mahar pengantin, selanjutnya menafkahi istri, selanjutnya menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam waktu iddah. Kedua, infak sunnah. Adapun yang termasuk contoh dari infak sunnah yaitu infak untuk perjuangan di jalan Allah. Selanjutnya infak untuk kepentingan umum. Kemudian infak untuk menolong musibah dan lain-lain. Kemudian infak yang ketiga yaitu infak mubah. Contoh dari infak mubah yang pertama yaitu hadiah, kemudian hibah dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat yaitu infak haram. Contoh dari infak haram yaitu infaknya orang non-muslim untuk menghalangi syiar Islam. Kemudian yang kedua, contoh dari infak haram yaitu infak bukan karena Allah. Bisa juga infak karena sombong. Selanjutnya, ketentuan yang kedua yaitu tentang rukun infak. Infak harus memenuhi beberapa rukun-rukun yang tertentu, yaitu yang pertama, pemberi infak yang biasa disebut dengan munfiq. Kemudian yang kedua yaitu penerima infak yang disebut dengan munfaq alaih. Selanjutnya yang ketiga yaitu barang yang diinfakkan. Kemudian yang terakhir rukun infak yaitu penyerahan atau ijab qabul. Jadi keempat-empat ini
harus ada di dalam infak karena termasuk rukun infak. Kemudian ketentuan yang ketiga yaitu tentang syarat infak. Adapun syarat infak untuk munfik, yang pertama, orang yang memiliki harta berlebih. Kemudian yang kedua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, tidak menyebut-nyebut infak yang telah diberikan. Selanjutnya yang keempat yaitu tidak menyakiti orang yang menerimanya. Kemudian syarat barang yang diinfakkan. Pertama, harta yang boleh ditasarufkan. Kemudian yang kedua, terpilih. 3. Harta yang diperjualbelikan. 4. Orang yang sah pemiliknya. Kemudian yang kelima, sah menerimanya. Dan yang keenam, tanpa adanya pengganti. Adapun tata cara infak. Infak yang mempunyai manfaat terus-menerus adalah amal jariah berupa tanah atau bangunan yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Contoh, madrasah atau sekolah, masjid atau mushola, rumah sakit, jalan, serta kepentingan yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Golongan penerima infak. Nah, di sini ada beberapa urutan dari golongan penerima infak. Yang pertama yaitu orang tua kita. Kemudian yang kedua yaitu saudara terdekat atau keluarga kita. Kemudian yang ketiga yaitu anak yatim. Keempat, fakir miskin. Dan yang terakhir, orang yang sedang dalam perjalanan atau biasa disebut dengan musafir. Adapun tata cara infak untuk golongan yang kedua yaitu yang tidak berhak menerima infak, yaitu yang pertama, orang kaya. Kemudian yang kedua, orang yang masih mampu bekerja. Ketiga, pembangunan masjid umum yang sudah mewah, jadi tidak perlu diinfakkan lagi. Kemudian yang keempat yaitu penjahat aktif, yaitu yang belum bertaubat. Nah, terima kasih. Cukup sekian pembahasan materi tentang infak. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum.